Gereja Katolik memasuki masa sakral yang dikenal sebagai sede vacante, yang berarti kursi kosong atau tahta kepausan sedang kosong. Dan ini terjadi apabila seorang paus meninggal. Masa itu adalah masa berkabung dan harapan di masa lalu dan masa depan. Selama masa ini terdapat simbol-simbol interregnum. Interregnum secara umum merujuk pada periode antara pemerintahan dua pemimpin atau masa kekosongan jabatan. Dalam konteks Gereja Katolik, sede vacante adalah interregnum paus. Simbol interregnum ini unik. Munculnya simbol ini hanya ketika tahta suci kosong. Ini bukan hanya sekedar seremonial mereka. Ini adalah tanda-tanda kuno yang kaya makna dan hanya sedikit orang yang tahu maknanya. Dan kali ini kami akan membahas tentang simbol-simbol Katolik teratas yang hanya muncul di antara pemerintahan dua paus yang masing-masing membawa makna berabad-abad dan menggemakan pemahaman gereja yang mendalam tentang kehidupan, kematian, dan transisi ilahi. Lambang sede vacante. Selama periode transisi ini, segel resmi Vatikan berubah alih. Simbol otoritas paus atas gereja yang dihiasi dengan tiara kepausan diganti dengan lambang sede vacante yang menampilkan kunci Santo Petrus yang bersilang di bawah payung umbraculum dan nama Kardinal Carmelengo, kardinal yang bertanggung jawab atas urusan duniawi gereja selama masa kekosongan. Segel ini hadir di semua dokumen Vatikan, pernyataan resmi, dan bahkan papan tanda publik di sekitar Laut Suci, sebagai deklarasi visual bahwa gereja masih beroperasi meskipun dalam keadaan jeda yang unik. Tidak seperti lambang pribadi seorang paus yang mencerminkan spiritualitas atau visi individu. Kode lambang sede vacante mewakili gereja dalam pengelolaan kolektif itu sulit, tetapi penuh harapan. Kuncinya tetap ada, menyeberang menjaga gereja. Umbraculum melayang di atas kepala, menawarkan perlindungan ilahi dan mengingatkan dunia bahwa meskipun suara Petrus terdiam, jantung gereja masih berdetak. Setiap rangkau dan huruf yang membuat simbol ini menjadi bagian dari perjalanan suci dalam sejarah yang hanya terbuka di antara dua paus. Payung umbraculum. Mungkin simbol interregnum yang paling mencolok terlihat dan paling tidak dipahami adalah umbraculum. Payung kepausan setengah terbuka besar yang pernah dibawa di atas paus selama penggembalaannya. Sekarang ditampilkan di dalam desain emas dan merah pada lambang sede vacante. Payung ini berdiri terbuka yang artinya melambangkan perlindungan dan otoritas gereja bahkan tanpa paus yang memerintah. Umbraculum berakar dalam sejarah kepausan dan kehadirannya selama hanya masa sede vacante melambangkan dari kontinuitas dan harapan. Keadaan setengah terbuka dan mengingatkan umat Katolik bahwa kursi Petrus tidak ditinggalkan tetapi terhenti sejenak dan dilindungi oleh tradisi sampai paus berikutnya terpilih. Payung ini muncul pada bendera Vatikan, segel resmi, dan bahkan pada tajuk situs web Vatikan selama interregnum. Pemerintahan tahta suci periode sede vacante jatuh ke tangan Dewan Kardinal, tetapi dalam kapasitas yang sangat terbatas. Pada saat yang sama, semua pejabat kepala kuria Romawi mengundurkan diri dari jabatan mereka. Pengecualian adalah bagi Kardinal Carmelengo yang bertanggung jawab mengurus kekayaan tahta suci dan kepala lembaga persidangan apostolik. Dalam hal ini, gereja berjalan di antara para pemimpin, namun dipegang di bawah naungan Roh Kudus. Kursi kosong Santo Petrus. Kursi Santo Petrus yang juga dikenal sebagai tahta Santo Petrus adalah sebuah relik yang disimpan di Basilika Santo Petrus Vatikan. Relik tersebut merupakan tahta kayu yang diklaim oleh tradisi Kristiani digunakan oleh Rasul Santo Petrus, pemimpin gereja perdana di Roma dan secara resmi sebagai paus yang pertama. Selama sede vacante, kursi Santo Petrus ditutupi kain putih. Kursi Petrus yang ditutupi kain putih menunjukkan periode sede vacante di gereja Katolik. Ini terjadi saat tahta kepausan sedang kosong, setelah kematian atau pengunduran diri paus, dan sebelum terpilihnya paus yang baru. Dalam tradisi gereja Katolik, kain putih yang menutupi kursi Petrus adalah simbol berkabung atas wafatnya paus yang lama dan juga sebagai tanda bahwa wakil Kristus di dunia tidak ada lagi dan di antara kita.
Gereja sedang dalam masa transisi untuk wakil Kristus yang baru. Simbol kursi kosong ini tidak hanya merujuk pada kekosongan, tetapi membangkitkan makna teologis yang dalam. Kursi Petrus adalah simbol penting dalam Gereja Katolik yang melambangkan otoritas dan kepemimpinan Paus sebagai pengganti Santo Petrus. Ketika kursi kosong, umat beriman diminta untuk merenungkan siapa yang akan mengisi selanjutnya. Apakah dia akan menjadi orang yang bertradisi reformasi belas kasih? Kursi kosong menarik perhatian dan dibawa dalam doa jutaan orang. Itu bukan hanya sekedar kursi, itu adalah panggilan untuk orang beriman. Kursi kosong ditunjukkan selama liturgi sebagai titik penghormatan para uskup dan kardinal di dalam keheningan misa. Jeda dalam kepemimpinan apostolik bagi umat Katolik ini bukan hanya momen ketidakhadiran. Itu adalah momen untuk menemukan kembali apa yang sebenarnya diwakili oleh kepausan di dalam pelayanan dan kesetiaan kepada Kristus. Keheningan visual kursi seakan-akan berbicara banyak di dalam penantian. Penyegelan apartemen kepausan. Ini adalah langkah pertama Vatikan setelah seorang paus dinyatakan meninggal atau mengundurkan diri. Istana apostolik disegel, ruang belajar, kamar tidur kepausan, dan kapel pribadi dikunci dengan pita merah dan disegel dengan selotip oleh Kardinal Carmelenggu. Dan segel lilin merah ditempatkan di pintu. Tidak boleh ada yang masuk sampai paus berikutnya terpilih. Pemasangan pita merah tersebut berada di gagang pintu dan pengeratnya menggunakan lilin panas. Segel ini dapat rusak apabila pintu dirusak. Segel ini lebih dari sekedar keamanan. Ini adalah ritual gereja dan sebagai simbol kepada dunia bahwa suara telah terdiam dan gembala telah pergi. Pintu-pintu yang disegel adalah tanda finalitas dan rasa hormat yang terlihat di dunia yang terobsesi dengan akses dan kedekatan. Gereja merespon dengan pengekangan dan misteri. Secara historis, momen ini menandai akhir definitif kepausan, tidak hanya secara fisik, tetapi juga spiritual. Ini adalah momen penutupan yang khidmat. Bahkan para kardinal tidak memasuki ruangan-ruangan ini sampai paus baru terpilih. Semuanya dibiarkan utuh dan tak tersentuh, seolah menunggu penghakiman. Ini mengajarkan umat beriman bahwa beberapa hal harus dipisahkan, dihormati, dan dimasuki hanya melalui izin ilahi. Ruangan-ruangan yang disegel berbicara dalam bahasa batas-batas sakral, ruang-ruang yang bukan milik manusia, tetapi milik dari misi ilahi. Perangko dan koin sede vacante. Perangko yang disebut sede vacante itu menyertakan gambar yang digunakan oleh Vatikan dalam dokumen resmi di periode antara dua paus, yaitu dua kunci bersilang, tetapi tidak ada tutup kepala paus yang melambangkan kosongnya tahta suci. Simbol perangko dan koin ini akan dijual dan hanya berlaku hingga Bapa Suci baru hadir di jendela Basilika Santo Petrus. Tanda bahwa gereja telah memiliki pemimpin yang baru. Perangko-perangko itu bertuliskan kata-kata Città del Vaticano yang berarti kota Vatikan, dan sede vacante yang berarti tahta Vatikan kosong. Gambar tiga malaikat memegang kanopi melindungi kunci-kunci kepausan dengan latar belakang awan putih seakan-akan mengatakan bahwa para malaikat menjaga tahta suci yang kosong selama masa penantian. Perangko dan koin merupakan cenderamata Vatikan yang banyak diburu oleh umat gereja yang ikut menjadi saksi dalam menantikan harapan yang baru. Pintu Kapel Sistina yang terkunci. Simbol yang membuat kita berimajinasi adalah saat pintu Kapel Sistina terkunci. Saat para kardinal masuk untuk memilih paus yang baru, pintu kayu besar menutup dengan suara gemuruh yang final. Sejak saat itu, dunia luar tertutup. Pintu terkunci melambangkan kebijaksanaan di dalam keheningan. Beban tanggung jawab dan kepercayaan suci diberikan kepada beberapa pemilih. Tidak ada media, tidak ada telepon, tidak ada kebocoran. Hanya surat suara doa dan kehadiran Roh Kudus. Gambar pintu terkunci telah menjadi ikon sampai saat ini, namun hanya ada di antara para paus. Setelah paus baru muncul, pintu terbuka dan sejarah melangkah maju lagi. Bahkan tidak akan mengunci pintu adalah seremonial yang dilakukan dengan deklarasi khidmat dan disaksikan oleh pejabat Vatikan. Saat-saat seperti itu seperti memberitahu dunia bahwa sekarang kita sedang mendengarkan Tuhan.
sampai asap putih mengepul. Keheningan itu menjadi ruang sakral di mana suara Roh Kudus diharapkan untuk berbicara di saat keheningan. Ini mungkin simbol paling suci dari semua simbol. Asap hitam penundaan. Semua umat Katolik tahu tanda asap putih menandakan bahwa seorang paus telah terpilih. Tetapi sebelum saat itu, tiba-tiba kita sering menyaksikan asap hitam mengepul dari cerobong kapel Sistina. Simbol yang berarti belum ada keputusan, ini hanya muncul selama konklav. Dan hanya ketika para kardinal gagal mencapai kesepakatan. Asap hitam kaya akan ketegangan dan antisipasi. Itu adalah tanda kemanusiaan dalam keilahian. Ketidaksetujuan perdebatan dan kebijaksanaan itu memberitahu dunia bahwa kita sedang mencoba, kita mendengarkan, kita belum sampai. Ini adalah simbol proses yang langka, mengingatkan umat Katolik bahwa bahkan di tengah ritual gereja, para kardinal masih merupakan komunitas manusia yang mencari kehendak Tuhan melalui cara manusia. Munculnya asap hitam seringkali disambut dengan ketegangan dan keheningan di lapangan Santo Petrus. Tetapi itu bukan kegagalan, itu adalah jeda ketegangan sakral di zaman yang menuntut hasil instan. Asap hitam mengajarkan kesabaran itu, mengingatkan gereja bahwa kekudusan tidak dapat terburu-buru dan terkadang harus menunggu. Hal ini adalah tindakan spiritual hanya antara dua paus, seolah-olah langit berbicara seperti ini. Pertama hitam, lalu kemudian putih, gelap sebelum terang. Semua simbol ini hanya muncul selama salah satu jendela paling langka dan paling sakral dalam kehidupan Katolik, waktu antara dua paus. Mereka bukan hanya tradisi visual, mereka adalah tanda-tanda teologis yang mengingatkan umat beriman bahwa gereja Tuhan tetap hidup, bahkan ketika pemimpin duniawinya telah meninggal. Dalam keheningan di antara dua paus, simbol-simbol ini berbicara. Dan apa yang mereka katakan sangat mendalam. Gereja hidup menantikan Roh Kudus untuk bergerak. Di antara simbol-simbol ini, yang manakah yang paling berbicara kepada Anda? Dan apakah Anda memperhatikan betapa kayanya iman kita? Ketika semua mata di dunia tertuju kepada tahta suci dan gereja menantikan sang pemimpin yang baru.